Oke, di sini kita bakal lanjutin part kedua dari film Catch Me If You Can. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton part satunya, kalian bisa langsung aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi atau di pin komen, oke? Well, scene pun berpindah ke apartemen ayahnya Frank. Ayahnya yang baru pulang dari berbelanja pun kaget melihat kehadiran Carl yang sudah berada di dalam apartemennya. Carl mengatakan bahwa ia adalah seorang agen FBI yang sedang mencari Frank Bignell Jr. Mendengar hal ini pun Frank Senior di sini nggak terlihat kaget atau panik sama sekali. Ia malah merangkai sebuah cerita dengan kaliannya berkata-kata dan mengatakan anaknya sedang berada di Vietnam dan membantu tentara di sana dalam berperang. Namun secara nggak sengaja Carl di sini melihat sebuah surat yang ada di atas meja dan itu adalah surat dari Frank Jr. untuk ayahnya. Yap, tanpa pikir panjang Carl pun langsung mencatat seluruh alamat yang ada di surat itu. Ia pun langsung pergi menuju ke arah alamat tersebut. Namun sesampainya di sana mereka nggak menemukan siapapun. Mereka hanya melihat kamar kosong dengan sebuah ijazah kedokteran yang terpampang di dinding. Yap, sebuah ijazah yang beratasnamakan Frank Connors. Scene pun berpindah ke sebuah rumah. Yap, itu adalah rumah Brenda. Terlihat Frank beserta keluarga besar Brenda berkumpul untuk makan malam bersama. Karena Frank tahu keluarga Brenda ini adalah penganut Lutheran yang straight banget, ia pun berpura-pura seolah ia adalah bagian dari agama tersebut. Nah, di sini dia juga diminta buat memimpin doa sebelum makan. Lucunya di sini bukannya dia baca doa, malah dia di sini membacakan quotes yang pernah dibacakan oleh ayahnya dulu. Tapi karena sikapnya yang meyakinkan, ia pun berhasil memanipulasi keluarga Brenda ini. Singkat cerita, Frank pun ditanyakan beberapa pertanyaan oleh orang tua Brenda. Frank mengaku sebagai seorang dokter. Ia juga mengaku pernah kuliah hukum selama 1 tahun di Berkeley University. Dan ternyata ayahnya Brenda ini juga merupakan alumni dari universitas tersebut. Nah, di momen ini Frank kelihatan sedikit kebingungan. Tapi karena sikapnya yang tenang dan ia pun bisa meyakinkan dan membuat impress kedua orang tua Brenda dari jawabannya. Yes, grumpy old Hollingsworth, right? I tell you, meaner than ever. Tell me, Frank, what was the name of his little dog? I'm sorry. The dog was dead. Sampailah di momen dimana Frank dan ayahnya Brenda ini ngobrol berdua. Dan ini adalah momen pertama kalinya Frank terlihat sedikit ketakutan setelah ayahnya Brenda mengatakan, The truth. Tell me the truth, Frank. Frank pun merasa bahwa penyamarannya telah diketahui oleh ayah Brenda. Merasa nggak ada pilihan lain, Frank pun berkata jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia bukanlah seorang pilot, bukan seorang dokter, ataupun seorang lawyer. Ia mengaku bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Namun anehnya, bukannya marah, ayahnya Brenda malah melihat ini sebagai sesuatu yang romantis. Dan menyadari hal ini pun, Frank langsung melanjutkan kebohongannya dan mengatakan bahwa ia akan segera mengikuti tes lawyer di New Orleans. Well, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Frank dan keluarga Brenda pun semakin dekat nih teman-teman. Frank pun sekarang udah lulus dari tesnya dan dia pun bekerja di kantor ayahnya Brenda. Iya, dia menduduki sebuah jabatan yaitu sebagai asisten jaksa. Scene pun berpindah ke sebuah bar. Frank di sini tampak menemui ayahnya untuk kedua kalinya. Yap, di momen ini sebenarnya ia ingin memberitahu ayah tentang pernikahannya dengan Brenda dan dia pun memberikan 2 buah tiket untuk ayah dan ibunya. Singkatnya, Frank ini ingin kedua orang tuanya itu datang dan menghadiri pernikahannya. Dan dia juga ingin impress kedua orang tuanya atas apa yang telah ia capai saat ini. Dan berharap juga hubungan antara ayah dan ibunya dapat membaik. Namun wajah bahagia Frank seketika hilang setelah mendengar perkataan ayahnya bahwa She won't see me. Why don't you call her right now? I have 2 first-class tickets to go see her. Your mother's married now to my friend Jack Barnes. They have a house. iya, ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah menikah lagi dengan teman ayahnya yang dimana pernah ia jumpai dulu. Nah, di momen ini pertama kalinya Frank terlihat sangat kecewa atas apa yang ia alami. Frank juga mengatakan bahwa ia akan segera berhenti dari apa yang telah ia kerjakan. Tapi ayahnya Frank malah tidak mendukung hal itu. Di sini Frank yang kecewa memilih untuk pergi tanpa mengatakan kemana ia akan pergi kepada ayahnya. Someplace exotic? Where you going tonight? Scene pun berpindah ke markas FBI. Malam ini adalah malam Natal kedua sejak terakhir kalinya Frank menelpon Carl. Dan untuk kedua kalinya juga Frank menelpon dan meminta Carl untuk berhenti mengejarnya. Frank mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup damai dan akan segera menikah. Gak seperti malam Natal sebelumnya, di sini Carl sama sekali gak ada menertawakan permintaan Frank itu. Dia cuma menjawab secara logik dengan mengatakan bahwa Frank gak bisa lolos dari hukum gitu aja karena ia telah bersalah dengan memasukkan cek sebesar 4 juta US dollar. Stop chasing me. I can't stop. It's my job. It's okay, girl. Merry Christmas, huh?
Ya, malam itu adalah malam pesta pernikahan antara Frank dan Brenda. Tapi, Carl berhasil melacak keberadaan Frank di sini. Carl pun datang persis di tengah-tengah acara pernikahan Frank. Sesaat sebelum Carl menemui Frank, Frank telah menyadari hal tersebut bahwa ia kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Tanpa membuang-buang waktu, Frank pun langsung menarik Brenda ke kamarnya. Di momen ini, Frank memastikan tentang perasaan Brenda kepadanya terlebih dahulu, sambil mengeluarkan 2 buah koper yang berisikan uang. Frank pun mengakui tentang siapa dia sebenarnya, mulai dari profesi sesungguhnya, agama, dan cerita hidupnya secara singkat, tapi tidak nama aslinya. Brenda, I ran away from home a year and a half ago when I was 16. You're not a Lutheran? I have enough money to last us for the rest of our lives. Look, Sesaat sebelum Frank meninggalkan pesta pernikahannya, ia meminta Brenda untuk menemuinya di Miami Airport dalam waktu 2 hari ke depan. Frank juga meminta agar Brenda pergi tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Brenda pun kembali mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui nama sesungguhnya dari calon suaminya itu. Please, before you go, please tell me your name. Frank William Abagnale Jr. Brenda yang shock pun terlihat hanya bisa terdiam dan menangis mengetahui hal ini. Sampailah di hari itu, terlihat Frank dengan mobilnya hendak menjemput Brenda ke bandara. Melihat keberadaan Brenda, Frank dengan wajah bahagia pun segera turun dari mobilnya untuk menghampiri Brenda. Namun sesaat sebelum dia menghampiri Brenda, Frank melihat ternyata Brenda telah diawasi oleh FBI yang siap untuk menangkapnya. Dengan tenang, Frank pun langsung kembali ke mobilnya dan memilih untuk tetap stay di mobilnya sambil mengamati sekitar. Mengetahui belum ada satupun FBI yang melihatnya, Frank langsung memilih untuk pergi dari tempat itu. Sejak hari itu, Carl pun mulai memblokir semua pintu keluar dari bandara Miami Airport agar Frank gak bisa keluar dari kota itu. Tapi Frank di sini pun gak kehilangan akal. Ia pun membuat sebuah perekrutan pramugari yang beratasnamakan Pan Am dan merekrut 8 pramugari cantik untuk terbang bersamanya menuju ke Prancis. I'm ready to go. Yap, ini adalah Miami Airport. Terlihat Frank dan 8 pramugari yang telah ia pilih sedang berjalan dan dijaga ketat nih oleh semua agen FBI. Namun karena ia tersamarkan di tengah-tengah pramugari cantik itu, Frank pun berhasil kabur dan lolos dari seluruh agen FBI yang berada di sana. Seorang rekan dari Carl pun mengatakan bahwa ia melihat seorang pemuda menggunakan seragam pilot dan memakai topi dan ia mengira bahwa itu adalah Frank. Kemudian Carl pun bergegas menemui orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut hanyalah supir taksi yang akan menjemput seseorang dan ia mengatakan ia dibayar $100 untuk menggunakan seragam pilot. Saat ditanya akan menjemput siapa, supir tersebut mengeluarkan kertas yang tertulis nama Hanratty dan ini adalah momen kesekian kalinya Carl dikerjai oleh Frank. Seolah Frank ingin mengatakan bahwa ia akan selalu mengetahui semua rencana dari Carl. Gak butuh waktu lama, FBI pun segera menyadari hal ini dan sayangnya Frank sudah berada di atas pesawat yang terbang persis di atas mereka. 7 bulan pun berlalu, Carl yang berkali-kali gagal udah nggak dipercaya lagi nih untuk menyelesaikan kasus Frank. Namun dia tetap memaksa untuk handle kasus ini. Carl pun memulai kembali investigasinya melalui cek yang digunakan oleh Frank. Ia pun membawa seluruh cek yang pernah digunakan oleh Frank ke seorang pakar cek dan pakar tersebut mengatakan bahwa cek dibuat secara sangat sempurna dan cek ini hanya bisa dicetak di beberapa negara saja yang salah satunya itu adalah Prancis. Saat mendengar kata Prancis, Carl pun langsung mengingat bahwa ibu Frank adalah orang Prancis dan ibunya juga pernah mengatakan bahwa ia pernah tinggal di sebuah desa kecil di Prancis yang bernama Mount Rashad. Ya, ini adalah Mount Richard. Di sini terlihat Carl sudah berada di Prancis dan dia berjalan di depan gereja yang bersebelahan persis nih dengan tempat percetakan. Carl pun segera menghampiri tempat itu. Namun saat ia masuk, ia hanya melihat sederetan mesin percetakan kertas. Namun ketika ia menekan sebuah tombol, seluruh kertas berterbangan dari mesin tersebut. Frank pun terkejut melihat seluruh kertasnya yang berterbangan. Nah, uniknya di sini meskipun dia berhadapan langsung dengan Carl, Frank di sini terlihat nggak panik sama sekali, layaknya kayak ketemu teman aja. Ia malah ngucapin selamat Natal dan mengajak Carl mencicipi masakan khas French. Carl pun langsung mengatakan bahwa Frank telah ditangkap dan dikepung oleh banyak polisi di luar. Mendengar ancaman ini bukannya takut, di sini Frank malah menertawai Carl. Frank mengakui bahwa ia sangat kesal terhadap Carl, bukan karena Carl yang selalu mengejarnya, melainkan karena Carl ini selalu membohonginya. Carl yang kesal pun di sini memberikan borgol kepada Frank, cuman Frank menolak untuk memakainya. Frank mengatakan bahwa Carl adalah seorang pembohong karena sebelumnya ia mengatakan ia tak pernah memiliki keluarga, tapi ia memakai cincin kawin. Dan Frank di sini juga menantang Carl bahwa ia harus menangkap Frank dengan tangannya sendiri karena hanya ada mereka berdua di ruangan tersebut. Singkat cerita, untuk menjawab pertanyaan Frank, Carl pun di sini berkata jujur tentang cincin kawin yang ia kenakan. Carl pun menjelaskan bahwa ia memang benar pernah memiliki keluarga dulu.
Karena melihat kesungguhan Carl, secara damai Frank pun menyerahkan diri dan mengenakan borgol pada tangannya sendiri. Namun pada saat keluar pintu, polisi Prancis pun tiba-tiba datang dan langsung membawa Frank pergi. Dan Carl yang tidak memiliki perintah dalam penangkapan di negara itu nggak bisa berbuat apa-apa selain menjanjikan kepada Frank bahwa ia akan segera menemuinya secepat mungkin. Don't worry, Frank. I'll have you extradited back to the United States. Don't worry. Singkat cerita, Carl pun berhasil membawa Frank kembali ke Amerika. Di sini terlihat mereka berdua sedang berada di sebuah pesawat. Sebelum pesawat mendarat, Frank menagih janji yang pernah diberikan oleh Carl, yaitu untuk memperbolehkan ia menelpon dan berbicara dengan ayahnya sebelum ia muncul di media TV. Carl pun langsung terdiam beberapa detik. Perlahan Carl pun mendekati Frank dan membisikkan kepada Frank bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari tangga di Grand Central. Ia terjatuh dan lehernya patah. Carl pun mengatakan bahwa ia turut bersedia atas hal ini. Mendengar hal ini, Frank pun tidak terima dan marah kepada Carl karena ia merasa dibohongin dan tidak pernah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Karena Frank yang sangat berisik di kabin pesawat, Carl pun membawanya ke toilet pesawat tersebut. Di dalam toilet, Frank pun mengamuk dan gak percaya atas kematian ayahnya. Frank pun melarikan diri dengan cara membongkar toilet yang ada di pesawat tersebut dan turun melalui tangga roda ketika pesawat landing. God Almighty. Bukan untuk kabur, melainkan Frank di sini mendatangi rumah ibunya. Dari jendela terlihat ibunya sedang membaca sebuah majalah. Tiba-tiba seorang gadis kecil melihat kemudian menghampiri Frank. Melalui kaca, Frank bertanya mana ibunya dan anak kecil itu menunjuk Paula. Yap, di sini Frank menyadari ibunya kini telah memiliki keluarga baru yang dimana membuat Frank gak bisa berbicara sepatah kata pun. Gak lama setelah itu polisi pun datang dan Frank pun langsung menyerahkan diri dan meminta polisi untuk menangkap dirinya. Enak, Frank pun mendapat hukuman 12 tahun penjara dan ia ditempatkan di ruangan yang terisolasi. Well, setelah beberapa waktu, Carl pun datang untuk melihat keadaan Frank di penjara. Dan ia juga membawakan beberapa buku yaitu komik The Flash yang nama tokonya itu pernah dipakai oleh Frank. Dan Frank yang to the point langsung menanyakan maksud dari kedatangan Carl. Ia menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan ke bandara mengurus pemalsuan cek. Frank pun meminta Carl untuk menunjukkan ceknya. Nggak butuh waktu yang lama dan tanpa alat sekalipun Frank mengatakan itu adalah cek palsu. Sontak Carl pun terkejut melihat Frank bisa mengetahui hal tersebut hanya dengan melihatnya tanpa butuh bantuan apapun. Keesokan harinya Carl pun datang kembali, tapi kali ini dengan atasannya. Yap, ia mengajak atasannya untuk memperlihatkan keahlian Frank dalam melihat sebuah cek. Setelah diberikan sebuah sampel, Frank pun menjelaskan dengan detail tentang keaslian cek tersebut. Melihat kemampuan ini, atasan Carl pun kagum dan langsung menawarkan Frank untuk bekerja di bagian keuangan agen FBI. Would you be interested in working for the FBI? Try to get a job here, you know I am. Frank, we have the power to take you out of prison. Scene pun berpindah ke kantor FBI. Hari itu adalah hari pertama atas kerjasama antara Frank dan FBI. Frank pun ditempatkan di bagian pengecekan cek sejak hari itu. Scene pun berpindah ke beberapa hari berikutnya. Terlihat Frank yang sedang berjalan menuju kantor. Di perjalanan dia nggak sengaja ngeliat sebuah toko dengan pajangan pakaian pilot. Nggak tahu apa maksudnya, tapi sesampainya di kantor terlihat Frank ingin berbicara sesuatu kepada Carl. Tapi karena melihat Carl yang sangat sibuk, di sini Frank pun terlihat sangat kecewa. Well, sampailah di momen ini, terlihat Frank sedang berjalan menuju ke sebuah pesawat. Secara tiba-tiba Carl pun datang dan berkata dia nggak bakal melarang Frank lagi untuk pergi, karena dia tahu Frank akan kembali. Di momen ini sebenarnya cukup dalam sih, artinya seolah-olah Carl menganggap Frank ini seperti anak kandungnya sendiri. Ia memberi nasihat seolah ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Frank. Ia pun mengatakan bahwa ia telah menjamin pembebasan Frank dan mempertaruhkan karirnya untuk itu. Singkat cerita, Carl pun mengatakan bahwa tak akan ada lagi orang yang mengejarnya, jadi nggak ada gunanya untuk lari. Mendengar hal ini, Frank pun hanya terdiam dan Carl pun segera pergi meninggalkannya. Scene pun berganti dan weekend pun telah usai, namun Carl masih belum melihat kedatangan Frank di kantor. Carl pun di sini terlihat sudah pasrah apabila Frank memilih untuk melarikan diri dan mengkhianatinya. Sesaat setelah itu tiba-tiba seorang masuk ke ruangannya. Yap, dia adalah rekan kerja Carl. Terlihat kekecewaan dari wajah Carl di sini bahwa ia sangat mengharapkan kembalinya Frank. Di momen ini terlihat Carl sedang kesulitan memeriksa sebuah cek palsu dengan formula baru. Tiba-tiba seseorang langsung mengambil kaca pembesarnya dan menawarkan sebuah bantuan kepadanya. Yap, dia adalah Frank. Terlihat dari wajah Carl bahwa ia sangat bahagia atas kembalinya Frank tanpa harus ia kejar. Dengan cepat Frank pun berhasil mengidentifikasi cek tersebut dan ia pun memberikan semua rinciannya kepada Carl. Di film pun selesai. Beberapa sumber mengutip bahwa Frank ini telah menikah selama 26 tahun dan memiliki 3 orang anak. Berkat keahliannya memeriksa keaslian cek, Frank digaji jutaan dolar per tahun dan Frank juga mendesain cek yang aman untuk digunakan setiap harinya oleh bank dan 500 perusahaan yang tergabung di Fortune.
Dan yang paling penting adalah, sampai hari ini Frank dan Kurt masih menjadi sahabat yang baik. Well, sedikit fun fact pada film ini, karena cerita itu diangkat berdasarkan true story, ada beberapa hal yang harus gue garis bawahi di sini. Yang pertama itu adalah tentang cerita hidupnya Frank. Awalnya itu dituliskan pada sebuah buku dan membutuhkan waktu selama 22 tahun untuk mentransfernya menjadi sebuah film yang kita tonton sekarang ini. Kemudian fun fact kedua adalah, realitanya Frank udah nggak pernah lagi berjumpa dengan ayahnya setelah ia memutuskan untuk pergi. Tapi ia tetap masih rutin mengirimkan surat kepada ayahnya. Fun fact ketiga adalah, ayahnya Frank memiliki peranan yang sangat penting dalam kesuksesan film ini. Gak jarang dia keluar dari skrip, tapi karena emosi yang sangat kuat, membuat scene terlihat sangat natural dan lebih mendalami. Next, fun fact keempat atau yang terakhir. Frank mengakui bahwa cerita tentang dirinya sedikit dilebih-lebihkan di dalam film Catch Me If You Can. Tapi hal itu dimaksudkan agar cerita dapat dieksekusi lebih sempurna sehingga membuat film ini menjadi salah satu film paling sukses dalam sejarah perfilman. Anyways, itulah semua hal tentang film Catch Me If You Can. Gimana menurut kalian tentang film ini? Kalian bisa komentar di bawah ya. Anyways, itu adalah semua hal tentang film Catch Me If You Can. Gimana menurut kalian tentang film ini? Well, kalian bisa komentar di bawah apapun itu, dan kalian bisa juga request film apapun yang kalian mau. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalau udah tahu harus ngapain. Yang paling penting itu jangan lupa di-share ke teman-teman kita lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.